Saya ditemani oleh Bapak Firman Hamid Pagara. Beliau adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Dan sore hari ini kita mau bahas soal program strategi Bapenda Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Firman. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia Selebes. Hari ini sudah mulai berkantor Pak ya? Iya, kantor terus Bu. Sudah berkantor ya. Soalnya kemarin kan kalau Balai Kota sempat lockdown. Saya pikir kantor Bapenda juga lockdown Pak. Oh, kita cuma kemarin minggu lalu penyemprotan disinfektan. Oke, baik. Tidak sampai lockdown, cuma memang WFH semuanya. Kondisinya lagi WFH. Oke, baik Pak Firman, kita mau bahas soal program strategi Bapenda Kota Makassar di tahun 2022. Ini kita mau tahu Pak, apa saja sih program strategis dari Bapenda Kota Makassar di tahun ini? Jadi untuk tahun 2022 nanti, di tahun ini, insya Allah melalui RPJMD, visi misi wali kota dan wakil wali kota, PAD itu akan menuju ke 2 triliun. Oke. Tentu saja dengan hal-hal seperti ini, Bapenda Kota Makassar sendiri menyiapkan beberapa instrumen-instrumen untuk peningkatan PAD ke depannya. Yang pertama yaitu penataan reklame yang ada di Kota Makassar. Yang kedua mungkin dengan digitalisasi pajak. Seluruh jenis pajak yang ada di Kota Makassar. Oke. Nah, digitalisasi pajak kita pengen tahu Pak, ini prosesnya otomatis lumayan ya, kalau bisa dibilang sih kalau rakyat awam seperti kami ini pasti sulit, karena kan kalau pajak itu harus diperhatikan gitu. Hampir mungkin rumah makan contohnya, hampir semua rumah makan harus diperhatikan. Nah, digitalisasi pajak ini salah satu caranya supaya bisa merangkum semua yang ada di Kota Makassar seperti apa? Jadi digitalisasi pajak ini muncul karena adanya pajak daerah seperti misalnya pajak hotel dan restoran yang sifatnya self assessment. Self assessment artinya mereka sendiri yang mengakses aset dan omset mereka setiap bulannya. Ya. Sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu, maka kami dari Bapenda Kota Makassar berinisiatif untuk membuatkan suatu sistem digital kepada seluruh wajib pajak, baik itu hotel ataupun restoran. Sehingga kelak nanti tidak ada lagi namanya insiden di mana misalnya potensi mereka yang dianggap misalnya sekitar sekian rupiah dan ternyata pemasukan yang diberikan ke pajak daerah tidak mencakup dengan jumlah yang ditentukan. Makanya dengan hal-hal seperti ini, makanya kami berinisiatif untuk seluruh jenis pajak daerah di Bapenda nantinya kami akan digitalisasi sehingga nanti akan kedepannya pembayaran pajak itu tepat jumlah dan tepat waktu. Sistemnya digitalisasi yang Bapak bilang tadi itu seperti apa saja Pak? Adakah aplikasi mungkin yang dipasang? Apakah ada mungkin. Jadi kami perlu gambarkan juga bahwa di tahun 2021 kemarin ketika kami baru saja diberikan amanah menjadi PLT Kabat, kami sudah berkoordinasi dengan beberapa marketplace startup untuk pembayaran. Kami mulai dengan pembayaran pajak bumi bangunan. Jadi pembayaran pajak bumi dan bangunan PBB itu sekarang sudah bisa dibayarkan di beberapa tempat, bukan hanya di Bapenda ataupun kantor pos, tapi juga bisa melalui tempat-tempat lain seperti misalnya Gojek, Grab, Tokopedia. Nah, hal-hal inilah yang akan kami terobos nanti di tahun ini, sehingga pembayaran pajak bukan cuma PBB saja yang bisa dilakukan di tempat-tempat tertentu. Jadi kami juga memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pembayaran pajak sekarang itu lebih transparansi, lebih accountable, jadi masyarakat bisa mengetahui berapa jumlah pajak yang mereka bayarkan. Jadi lebih accountable ya. Jadi bukan cuma Bapenda saja yang tahu, tapi juga masyarakat atau wajib pajak ini yang bisa mengetahui. Nah, soal reklame juga tadi Pak, seperti apa? Kalau misalnya reklame seperti di Kota Makassar sendiri kan lumayan ramai ya Pak. Pasti otomatis sangat banyak gitu yang bisa didapatkan pajak dari situ. Nah, kalau dari Bapenda sendiri seperti apa mensiasatinya? Jadi untuk penataan reklame, kami tahun ini baru menganggarkan proses penataannya dulu terlebih dahulu, yaitu proses desainnya, sehingga kelak nanti reklame yang ada di Kota Makassar ini semua tidak semrawut seperti ada beberapa titik yang sudah sangat tidak nyaman. Kami berharap ini yang kami akan nanti desain dulu terlebih dahulu, dan ini akan memasukkan dalam aplikasi dan tentu saja berkoordinasi dengan beberapa SKPD terkait. Jadi untuk penataan reklame nanti itu kita harus berkoordinasi dengan beberapa pihak-pihak seperti misalnya pihak kecamatan di situ, terus pihak tata ruang, pihak dinas PTSP, pihak dinas keindahan dan
keindahan lingkungan hidup, dan beberapa pihak-pihak lain. Ini semua harus dilibatkan ketika nanti terjadi orang yang ingin membuat satu titik-titik reklame. Ini harus dirapatkan terlebih dahulu, apakah dia sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan koridor-koridor yang ada, baru bisa diterbitkan titik-titik reklamenya. Makanya sebelum penataan reklame nanti ini, kami juga akan dari Bapenda akan memverifikasi seluruh titik-titik reklame yang ada di Kota Makassar. Nah ini untuk prosesnya sendiri, apakah sudah dimulai program strategis yang ada di Bapenda ini atau seperti apa, Pak? Jadi memang kalau untuk yang dua ini, yang penataan reklame dengan digitalisasi pajak, dia itu baru nanti dikerjakan di triwulan kedua dan triwulan ketiga. Jadi memang alur kasnya itu di situ. Kami tidak bisa mendahului. Yang bisa kami lakukan sekarang ya ini pendataan terlebih dahulu, mendata seluruh wajib-wajib pajak yang baru yang ada di Kota Makassar, karena kita ketahui bersama ada beberapa titik-titik wajib pajak baru yang sudah membuka, kebanyakannya di restoran dan kafe. Ya, ini yang kami lakukan terlebih dahulu, mendata dan mengecek beberapa wajib-wajib pajak yang tidak sempat membayarkan pajaknya di tahun lalu. Ini kami sementara pendataan terlebih dahulu. Berarti mulai di triwulan kedua dan ketiga ya, April, berarti sekitaran bulan April, Pak ya? Dan kemarin ternyata di 2021 masih ada wajib pajak yang belum membayar pajaknya. Masih ada, bukan, beberapa kondisi-kondisi seperti misalnya PPKM dan beberapa kondisi-kondisi yang lain, sehingga membuat beberapa wajib-wajib pajak misalnya hotel dan restoran itu menjadi terpuruk. Ini bukan cuma terjadi di Makassar, sampai seluruh Indonesia juga. Betul. Baik, terakhir Pak Firman, kita pengen tahu sektor yang paling potensial yang bisa memberikan sumbangan terbanyak bagi PAD di Kota Makassar saat ini dari sektor apa saja, Pak? Tentu saja kalau misalnya kami berharap di tahun 2022 ini kondisi-kondisi yang ada seperti di tahun 2 tahun terakhir, seperti misalnya PPKM atau kebatasan itu sudah tidak mulai terlalu tinggi. Jadi kami berharap peningkatannya itu ada di pajak hotel. Kita berharap tingkat hunian hotel semakin terisi, dan kita berharap juga pajak-pajak seperti misalnya restoran, pajak, karena kemarin yang sangat terpuruk itu pajak parkir dan hiburan itu sangat memang karena dibatasi kan. Kami berharap yang kemarin yang kayak misalnya parkir dan hiburan itu sudah mulai menunjukkan geliat-geliat yang sangat baik. Kami berharap seperti itu. Tentu saja potensinya ada selalu di pajak bumi bangunan, terus di pajak hotel dan restoran seperti itu. Paling terakhir Pak Firman, seorang Firman Hamid Pagara sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, yakin target PAD Kota Makassar 2 miliar bisa dicapai, Pak? 2 triliun maksud saya. Bisa dicapai ini? Insya Allah bisa. Tentunya harus bekerja sama dengan seluruh pihak, bukan cuma Bapenda sendiri. Karena di sini yang kami butuhkan super team, bukan Superman. Yang bisa kerja sendiri, Pak ya. Baik. Semoga sukses Pak Firman untuk PAD Kota Makassar 2 triliun ini. Kerja keras pastinya, tapi kami yakin pasti bisa. Terima kasih teman-teman Celebes ya. Baik, Celebes People. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Celebes People, itu dia bincang-bincang kami sore hari ini di Belak-Belakan Seru bersama Bapak Firman Hamid Pagara. Beliau adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar di program strategi Bapenda Kota Makassar. Itu dia.